Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike, tolong di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, please subscribe guys, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much guys for your support. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading and it's also a fun reading. It could be about your energy, or it could be about your personal energy, or vice versa, because energy is interchangeable. I'm here collected several random energy from different of people, so it could resonate with you or it may not. Just take out what resonates with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. In here, I don't read card in reverse. I only take the card. If I shuffle the deck, there will be one jumping card that I'm going to take to be read. If there are more than one card jumping out or popping out, I will put all the cards back in the deck and I shuffle again until there will be one card jumping out from the deck. Okay? Saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya akan mengambil kartu apabila ada satu kartu yang loncat dari tumpukan ini. Saat tumpukan ini saya kocok, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Tapi kalau yang lompat kartunya ada lebih dari satu, maka semuanya akan saya balikin lagi ke dalam deck ini. Saya kocok ulang sampai nanti ada satu kartu yang lompat, itulah yang akan saya bacakan. Oke, di sini disclaimer, bacaan ini sifatnya untuk umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, vice versa ya. Karena energi itu sifatnya terbolak ataupun terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda. Jadi, bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga tidak. Bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kamu, tolong dicek sun, moon, rising, dan Venusnya kalian. Okay, I already post Virgo love reading. Right now I'm going to make Libra love reading, but I'm going to grounding the energy first. Saya sudah posting untuk bacaan percintaannya Virgo, dan sekarang saya akan bikin bacaan percintaan Libra. Tapi saya akan ground dulu energinya. Okay, bottom of the deck is Six of Wands. Ooh. Palsu. Sorry guys, ada yang jatuh ketuk-ketuk. Oke, Libra, aduh, kartunya kenapa begini Libra? My God. Oh, shoot. Alright, Libra. First card, you got Queen of Wands. You may dealing with fire sign people, could be Leo, Aries, or Sagittarius, or just an energy. Maybe you or your person have one of that zodiac sign. You guys birth chart
as the Sun, Moon, Rising, and Venus, Queen of Wands. Her character is she is very bold. She is very ambitious, creative. She will do anything just to get what she wants, even she have to do something nasty. Okay. Um, she's also fiery. Queen of Wands also what is it? Hard worker, yeah. And Queen of Wands also very passionate. Very they have a very highly sexual desire. Very hot, I could say. Di sini and wait, but I assume because this Queen of Wands has a black cat with this below her. Black cat, if you try to Google it up, in ancient myth, black cat is a favorite pet of a witches. So I assume this Queen of Wands is a witches because she has a black cat as her pet. Okay, which means careful, Libra. Somebody put a spell on you. If I could, if I could assume, I assume that. Di sini kartu pertama ada Queen of Wands. Kamu bisa berhubungan sama orang-orang dari elemen api seperti Leo, Aries, atau Sagittarius, atau hanya energi aja mungkin kamu, atau orang yang sedang dekat sama kamu punya salah satu dari ketiga zodiak yang tadi saya sudah sebutkan di birth chart kalian sebagai Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke. Typical karakternya si Queen of Wands ini adalah orangnya tegas, pemberani, berapi-api, ambisius, kreatif, hot, panas ya, seksi. Gairahnya juga tinggi, terutama gairah seksualnya ya. Dan dia itu tipikal orang yang bisa menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekalipun dia memakai cara-cara yang tidak wajar atau cara-cara yang ya bisa dibilang jahat loh. Ya. Cuma saya mengasumsikan si Queen of Wands ini adalah seorang pelaku ilmu hitam, entah dia memang dukunnya atau dia berilmu atau berguru, entah dia ngebayar dukun gitu loh. Nah, dia adalah orang yang suka bermain-main dengan ilmu hitam. Kenapa? Karena lihat deh di bawah sini nih, ini jempol saya nih. Ini kan ada kucing hitam ya di bawah si Queen of Wands. Kucing hitam, kalau kalian Google arti kucing hitam di dalam mitos kuno itu adalah piaraannya para penyihir. Penyihir di sini ya 11-12 dengan dukun ya, gitu. Jadi saya mengasumsikan si Queen of Wands adalah dukun dan ini kartu keluar di bacaan Libra. Jadi saya sangat menyarankan hati-hati dengan orang ini akan ngejabi-jabi kamu. Kalau kamu tahu orangnya, kamu lebih baik jaga jarak sama orang ini. Tapi kalau kamu nggak tahu siapa orangnya, kamu harus berhati-hati dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Bisa aja salah satu dari mereka berniat jahat untuk ngejabi-jabi kamu. Entah apa maksudnya. If you know this person, try to make a distance from this person because this person is a toxic. Why they are toxic? Because they're using black magic to control you, Libra. But if you don't know who the person is, I mean, like you don't know exactly which one of the person you don't know for sure which one of the people around you using black magic. I suggest you to be careful with people around you because one of them but using black magic just to control you. Why? They using black magic over you, Libra? Well, actually, I don't know. Maybe they have a personal reason. Ya, gue nggak tahu sih kenapa dia main-main ilmu hitam ya sama kamu ya. Mungkin dia punya alasan tersendiri kayaknya. Mungkin sirik, mungkin sakit hati. They could be envy, or they could be have a heartache, or got broken hearted because you broke their heart. I don't know. Somebody put a spell on you here. Careful. They want to see you crash.
They want to see your life crash Libra. Kenapa mereka memakai black magic? Ya mungkin karena mereka sakit hati. Mungkin juga karena kelakuan kamu kali ya. Kamu tidak sengaja membuat orang ini sakit hati. Nah, dia sakit hati, lantas dia ingin menghancurkan hidup kamu. Makanya dia pakai ilmu hitam. Holy shit. After the black magic things happen, it's the death. Okay, Libra. Second card is the death. You may be dealing with Scorpio or this energy. Maybe you or your person have Scorpio sign in you guys' birth chart and your sun, moon, rising, and Venus. Okay, the death. There are two scenarios here. Death. First scenario is that mental death. I mean, like it's a transformation. There will be big swift transformation happening in your life, Libra. Okay, maybe you transform to be a better person. But the second scenario is, which is the worst one. Could be a death physical, and is so related with this black magic. I don't sense you die physically because of this black magic, Libra. No, you're not. You're safe. But somebody put a spell on you here. They cannot hurt you by using black magic. This black magic could get people who live around you. Could be one of your family, your kids, your husband, I don't know. Careful with this one. And this black magic causing physical death. Oh shit. I hope what I'm sensing, I hope it's not true, yeah. It's not going to be happen. No, it's not going to be happen. I hope so, but I don't know for sure. They can't resonate. Ini kartu kedua ada the death. Kamu bisa berhubungan sama Scorpio atau hanya energi aja, mungkin kamu atau orang yang sedang dekat dengan kamu punya sisi Scorpio di birth chart kalian sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, death di sini ada dua skenario. Skenario pertama adalah kematian secara mental alias transformasi. Akan ada transformasi besar-besaran di dalam hidup kamu, terutama di dalam diri kamu. Kamu mungkin bertransformasi menjadi orang yang lebih baik lagi. Tapi skenario kedua, dan ini yang kalau aku bilang menakutkan ya. Ini akan ada kematian secara fisik. Siapa yang mati? Siapa yang meninggal secara fisik? Saya tidak yakin ini kamu sih. Saya tidak sensing kamu yang akan meninggal secara fisik, bukan. Tapi lebih orang lain ya, bukan orang lain ya, tapi orang yang memang hidup di sekitar kamu. Entah keluarga kamu, anak kamu, bapak kamu, ibu kamu, suami kamu, istri kamu, pasangan kamu ya. Siapapun itu, orang ini ada di dalam keluarga kalian. Kenapa orang ini kok bisa meninggal secara fisik? Kemungkinan ini adalah efek samping dari ilmu sihir yang dikirimkan ke kalian. Gak kena di kalian, tapi kena di salah satu anggota keluarga kalian yang menyebabkan kematian. Saya harap apa yang saya lihat ini salah. Saya harap apa yang saya omong ini tidak terjadi, tapi ya nggak tahu ya. Kita lihat aja nanti. Tergantung dari situasi masing-masing sih. Ini adalah kartu peringatan kalau menurut saya. Hati-hati dengan orang-orang sekitar kamu. Dan juga hati-hati dengan semua tindak tanduk kamu. Be careful with people surround you, and be careful for every action that you take. Because if you do something carelessly, you may going to break someone's heart, and that person going to make you pay off by using black magic over you. Jadi kenapa saya bilang hati-hati dalam tindakan kamu? Kemungkinan kalau kamu bertindak secara ceroboh, ada orang yang tersakiti hatinya, dan orang yang sakit hati ini akan ngebales kamu dengan cara ngerjain kamu memakai ilmu hitam. Jadi saya sarankan ya, hati-hati dalam semua tindakan kamu ya, gitu loh. Jangan sembarangan. Third card is Queen of Swords. You may dealing with another air sign people. Could be another Libra, Gemini, or Aquarius. You may dealing with Scorpio also, because I'm trying to say Scorpio before. Okay. Or just an energy. Maybe you or your person have one of the zodiac signs that I mentioned in your guys' birth chart as your Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay, Queen of Swords. Finally,
Libra, you know who is the toxic person in your life. So you decide to cut them off just like that. You cut the persons, you cut the toxic person, you cut the um, toxic situation. You just want to get over it, and you cut the toxic things or the toxic person. You cut it without thinking twice. You just cut it just like that. Di sini kartu ketiga ada Queen of Sword. Kamu bisa berhubungan sama elemen udara, entah sama Libra atau Gemini atau Aquarius atau hanya energi aja. Mungkin kamu atau orang yang sedang dekat sama mungkin kamu atau orang yang sedang dekat sama kamu punya sisi dari ketiga zodiak yang tadi punya sisi dari salah satu dari ketiga zodiak yang tadi saya sebut deh. Kamu punya sisi dari salah satu ketiga zodiak yang tadi saya sudah sebutkan di birth chartnya kalian sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke. Queen of Sword. Queen of Sword ini tipikal orang yang tegas ya. Saat dia tahu orang ini atau situasi ini udah nggak sejalan sama dia, dia akan langsung cut, dia akan langsung menyudahinya tanpa mikir dua kali. Kamu mungkin dulunya tidak setegas ini, tapi sekarang kamu berubah menjadi orang yang lebih tegas. Kamu pikir orang ini udah nggak sejalan atau situasi ini udah nggak sejalan, ya udah akhirnya kamu sudahi, kamu cut gitu situasi itu atau orang itu tanpa kamu mikir dua kali. Dan bagus sih, pada akhirnya kamu menjadi pribadi yang tegas tuh bagus gitu. Memang harus kayak gitu, jangan terus-terusan gak tegas lah. Masa Libra itu kan kadang suka gak tegas ya. Jadi kalau berhubungan sama pilihan, lama nungguin Libra ngambil keputusan. Oh, I know Libra, typical kind of person that they're not quite bold, and that's not good. So right now you should learn how to be bold, and not just only learn, practice it. Okay, in your daily life, in your daily basis routine, practice it. Jadi saya rasa kamu jangan belajar hanya untuk menjadi orang yang tegas, tapi lakuin di kehidupan sehari-hari kamu. Jadilah orang yang tegas, jangan cuma belajar jadi tegas doang, tapi lakuin. Gitu loh. Okay. Fourth card is Seven of Pentacles. Libra, you seems like you're ready to harvest the seed that you planted before. Right now, you're waiting for your hard work results. Okay, and that's good. Di sini kartu keempat ada Seven of Pentacles. Kamu tuh sekarang sedang menunggu memanen atau hasil panen dari tanaman yang sudah kamu tanam, istilah kasarnya. Kamu tuh lagi menunggu hasil kerja keras kamu tuh untuk kamu panen gitu ya. Karena mungkin kamu selama ini mungkin kerja keras ya untuk membangun karir kamu, bisnis kamu atau hubungan kamu. Jadi kamu sekarang ini sedang menunggu saatnya memanen hasil dari hasil kerja keras kamu selama ini. Bagus. Oke. Fifth card, Knight of Wands. You may dealing with fire sign people, could be Aries, Leo, or Sagittarius, or just an energy. Maybe you or your person have one of that zodiac sign. And you guys birth chart as your Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay, Knight of Wands. I think somebody returning into your life, and I sensing this is a past person. Could be an ex, but doesn't have to be an ex. Could be old time friend or schoolmates. But I'm sensing here it's more like an ex, and they return to your life with quite in a rush. I don't know why, but we'll see later. Di sini kartu kelima ada Knight of Wands. Kamu bisa berurusan sama orang-orang dari elemen api seperti Leo, Aries, atau Sagittarius, atau hanya energi aja. Mungkin kamu atau orang yang sedang dekat sama kamu punya salah satu dari ketiga zodiak yang tadi saya sudah sebutkan sebagai birth chart kalian. Di birth chart kalian ya, maksudnya sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, Knight of Wands. Ada orang yang kembali ke dalam hidup kamu. Orang ini kembali ke dalam hidup kamu dalam kondisi terburu-buru ya. Orang ini kemungkinan adalah orang lama, bisa mantan, tapi nggak harus mantan juga sih, bisa juga teman lama atau teman sekolah. Cuma saya lebih sensingnya ini lebih ke mantan ya, saya lebih berat sensingnya ini lebih ke mantan. Kenapa dibalik? Kita lihat nanti. Saya belum tahu alasannya, belum lihat. Okay. Bottom of the deck, Six of Wands. Okay, after you cut the situation off, the toxic situation off, or after you cut the toxic people, the toxic persons off from your life,
Finally, you could walk out from your problem and you carry a victory in your hand, Libra. Di sini bottom of deck ada Six of Wands. Setelah kamu di sini memutus tali hubungan dengan orang yang toksik atau dengan situasi yang toksik, pada akhirnya kamu bisa keluar dari masalah kamu dengan membawa kemenangan, Libra. Dan itu bagus. Ya, kamu akan mendapatkan hasil kerja keras kamu kok. Tenang aja. Oke, saya akan klarifikasi dengan kartu ini, tapi saya akan grounding dulu energinya. I'm going to clarify this card, but I'm going to grounding the energy first. Bottom of the deck is, it is safe for you to love. Waduh. Okay, first card. You got attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. This is a clarification card of Queen of Wands. Now I know why this person put a spell on you. Seems like this person have some kind like envy over you, Libra. Why they got envy over you? Because you have very big such attraction. You attract your divine couples, divine counterpart. Okay, di sini ada kartu atraksi, ada kartu pertama ada attraction, ini adalah klarifikasi dari kartu Queen of Wands. Oke, sekarang saya tahu kenapa orang ini ngejapi-japi kamu. Sepertinya dia itu cemburu, dia itu sirik karena kamu punya daya tarik tersendiri dan daya tarik kamu ini besar sekali untuk menarik lawan jenis. Makanya orang ini sirik atau orang ini cemburu, dia ngejapi-japi kamu deh pakai ilmu sihir. Ya saya lihat memang Libra itu orangnya menarik sih gitu loh, karena saya sendiri memang punya teman Libra dan punya mantan Libra, jadi saya tahu persis kualitas Libra itu seperti apa, seberapa menariknya mereka. Because all I know, most Libra that I know, they are quite attractive because I have several friends of Libra and my ex also a Libra too, so I know exactly how big, how attractive Libra is. Okay, second card is stay optimistic with your love about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Okay, Libra, this is a clarification card of the death. Okay, like I said, there will be transformation here happening into your life. Okay, and even every transformation always feels not good, always feels awful and bitter. But it happens because it's good for your life for the next future. And when this transformation happening, you need to stay optimistic with your love life. Okay, di sini kartu kedua ada stay optimistic with your love life. Ini adalah klarifikasi dari kartu The Death. Oke, saya tadi sudah bilang di sini The Death ini adalah kemungkinan ada transformasi besar-besar dari dalam hidup kamu. Yang namanya transformasi pasti udah pasti nggak enak, udah pasti pahit, pasti menyakitkan. Tapi ini memang harus terjadi. Kenapa? Demi kebaikan kamu di masa depan, gitu. Karena kalau nggak ada ini, nggak ada transformasi ini terjadi, ya kamu nggak akan menjadi orang yang lebih baik, kamu akan menjadi orang yang begitu-begitu aja. Dan saat transformasi yang menyakitkan ini terjadi, kamu diminta untuk tetap optimis dengan hidup kamu, terutama optimis dengan masalah percintaan kamu. Nggak usah takut. Okay. Okay, third card. Give your relationship a chance. Work on your partnership. This is a clarification card of Queen of Swords. Okay. The person who that you cut here seems like they want you to give them a second chance because they want to work out your relationship. Okay, ini kartu ketiga ada give your relationship a chance. Di sini ada klarifikasi dari kartu Queen of Swords. Orang yang kamu sudah putus hubungan di sini, karena mungkin orang ini toksik ya menurut kamu.
orang ini sepertinya akan kembali ke dalam hidup kamu, meminta kesempatan kedua. Karena dia ingin memperbaiki hubungan kamu dengan kalian gitu. Ingin memperbaiki hubungannya dengan kalian. Itu kayak gitu. Itu apa sih ngomongnya? Oke, hold on. Turn a fourth card, express your love, go ahead and make the romantic gesture. This is a clarification card of Seven of Pentacles, Libra. If it's talking about love, don't wait to get a flirtation here. Make a move. Show your loved one, express to them that you love them very much. Show to them how much you love them, okay? Because if you don't show to them how much you love them, they don't know. They cannot read your fucking mind, Libra. They're not a psychic. You have to show it to them. So they will notice. They will know. Di sini kartu keempat adalah express your love. Ini adalah klarifikasi dari kartu Seven of Pentacles. Oke, kamu di sini kalau suka sama orang atau ingin balikan sama orang, ya kamu jangan cuma nunggu doang gitu loh. Ya kalau cuma nunggu doang, dia nggak bakal datang, dia nggak bakal tahu. Buktikan ke dia, nyatakan cinta ke dia. Perlihatkan ke dia kalau kamu memang mencintai dia, kamu memang menginginkan dia. Karena kalau kamu diam-diam aja, kamu pasif hanya menunggu saja di sini, orang itu nggak akan tahu, Libra. Ya orang itu kan nggak bisa baca pikiran kamu juga, careless, ya kan? Emang kamu pikir dia dukun, bisa baca pikiran kamu? Ya enggak, Kak, careless. Kalau kamu nggak ngomong, kamu nggak ngasih lihat, ya gimana dia bisa baca pikiran kamu? Gimana dia tahu bagaimana dia tahu kamu suka sama dia? Bagaimana dia tahu kamu ingin balikan sama dia? Diomong, diperlihatkan gitu ya. Betapa kalian menyukai dia, betapa kalian mencintai dia, betapa kalian tertarik sama dia. Betapa kalian menginginkan dia, dikasih dia, diomong. Dikasih dia dan diomong. Biar jelas, biar dia tahu gitu loh. Kalau kalian nggak ngomong, kalian pasif, kalian diam aja, ya dia nggak akan tahu lah. Dia nggak bisa baca pikiranmu, dia bukan dukun. Oke, kartu kelima. This could be the one. Fifth card, this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. This is a clarification card of Nine of Wands. See? This is your ex that you already cut them off. They return to your life because they want to work things out with you, and probably that person could be your one. Could be your Mr. Right or Mrs. Right. Okay. Di sini kartu kelima dan this could be the one. Ini untuk klarifikasi dari kartu Knight of Wands. Oke, saya rasa ini mantan kamu balik lagi ke dalam hidup kamu setelah kamu cut dia, setelah kamu putusin dia. Dia balik lagi ke dalam hidup kamu karena dia menginginkan untuk memperbaiki hubungannya dengan kamu. Kemungkinan orang ini minta balik sama kamu karena kemungkinan orang ini adalah the one-nya kamu. Mr. atau Mrs. Right-nya kamu, jodohnya kamu, Libra. Kemungkinan kayak gitu ya. Oke. Ya, saran saya sih kalau dia sudah berubah, ya sudah, kasih aja kesempatan kedua. My suggestion is, if your ex already changed to be a better person, give them a second chance. Give them a shot again, okay? Bottom of deck, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Okay, this is a clarification card of Six of Wands. Okay. When you give your ex a second chance, seems like you could get out from the problem by carry a victory. And if you're asking, but he already left, or they already left me, we already broke up. Actually, Libra, they return to your life. Actually, it is safe for you to love. They are safe for you to love. So if you love them, it's not going to be a loss. But if you don't give them a chance anymore, probably you're the one who might feel lost in here. Because they are safe for you to love. Sini kartu bottom of deck ada, it is safe for you to love.
Ini klarifikasi dengan kartu Six of Wands. Oke. Tadi saya sudah bilang, ada mantan kamu yang minta balik sama kamu. Kalau saya sarankan, kamu kasih aja dia kesempatan lagi gitu, kesempatan kedua. Kalau kamu balikan sama mantan kamu kasih dia kesempatan kedua, kemungkinan kamu akan keluar dari masalah ini dan dengan membawa kemenangan. Tapi kalau kamu tanya atau kamu bilang, tapi dia udah nyakitin aku, dia udah ninggalin aku, atau kita udah putus gitu. Kalau memang itu alasannya, sebenarnya dia aman kok buat kalian cintai. Makanya dia balik lagi dalam hidup kamu karena memang yang ngebalikin dia ke dalam hidup kamu itu Tuhan dan alam semesta. Why did you return to your life? Because God and universe send them back into your life because God and universe know they are your potential soulmate. Ya, kenapa orang ini dibalikin lagi dalam hidup kamu oleh Tuhan dan alam semesta? Kemungkinan Tuhan dan alam semesta tahu bahwa orang itu sebenarnya jodoh kamu dan orang ini sebenarnya aman buat dicintai. Gitu loh. Kamu pun mencintai dia juga, kamu nggak rugi. Tapi kalau kamu tidak memberikan dia kesempatan, nah itu yang kamu akan rugi. Kamu pasti akan merasa ujungnya rugi ya. Orang baik kayak gitu kenapa gua nggak kasih kesempatan kedua ya? Ujungnya kamu nyesel kalau kamu menolak dia untuk memberikan kesempatan kedua buat dia. Gitu loh Libra. Jadi kalau saran saya, kalau dia sudah berubah, mantan kamu sudah berubah, dia kalau datang lagi dalam hidup kamu, ya udah kasih dia kesempatan kedua, maafin dia. Tapi kalau dia belum berubah ya jangan dikasih kesempatan kedua. My suggestion is Libra, if your ex already changed to be a better person and they return into your life again, give them second shot. But if they're not changing yet, they're still the same version of them, and which is you don't like them, which is they are toxic, well then, if that happen, don't give them second chance, okay? Okay Libra, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, subscribe my channel. I'll see you next reading. Bye. Oke Libra, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe channel saya. Sampai ketemu baca selanjutnya. Dadah.